Di antaranya yang masyhur ya. Kita kasih nomor ini aja dulu ya. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Baik, yang pertama yang sering kita dengar bahayanya adalah ghibah ya. Ghibah tentu ini adalah dosa besar sampai Allah mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian bergibah kepada yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan? Tidakkah kalian suka, apa kalian suka jika kalian makan bangkai saudara kalian di dalam ya, bangkai manusia saudara kalian? Itu kalian tidak suka. Gimana kita mau gibah-gibah teman sendiri? Coba teman itu mati jadi bangkai, kita makan dagingnya. Itu tentu nggak suka kita ya. Ya. Jangankan bangkai manusia, sapi saja, bangkai sapi kita nggak suka, apalagi manusia. Jangankan daging manusia tidak jadi bangkai, apalagi sudah jadi bangkai, sudah busuk kita makan daging saudara sendiri, gimana? Jadi seorang kalau mau gibah mikir ini saudara saya, gimana saya makan bangkainya ya, jangan. Oleh karenanya gibah adalah dosa besar. Kemudian dalam hadis juga Isra Mi'raj kata Nabi SAW, Rasulullah mendapati kelompok orang lahum adfarun min nuhas, mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga atau dari metal ya, yakhmishuna ala wujihim aidihim. Kemudian mereka mencakar-cakar wajah mereka, mencakar-cakar dada mereka. Maka aku berkata, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Kata Jibril alaihissalam, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas, atau haula'il ladzina ya'kuluna luhuma ikhwanihim. Mereka adalah orang-orang yang makan daging bangkai saudaranya ya. Tidak boleh. Kita enggak boleh bergibah. Kawan enggak boleh digibahi, orang tua, istri, suami, ulama, para ustadz yang enggak boleh kita gibah ya. Kita berusaha jaga lisan ya. Jaga lisan ya. Secara hukum asal gibah adalah hukumnya haram, tetapi dia boleh dalam kondisi darurat kalau ada kemaslahatan. Kalau ada kemaslahatan, bukan hanya sekedar melampiaskan kejengkelan, bukan dalam rangka untuk bumbu pembicaraan, bukan dalam rangka untuk menjadikan majelis ada lucu-lucunya sehingga kita menggibah orang lain, enggak boleh. Kalau ada perlu kita bicarakan kejelekan orang, cari kemaslahatan, enggak ada masalah. Kita sesama kawan, gimana tentang si fulan? Dia punya salah, gimana caranya kita nasihati dia? Ini boleh. Kita bicara tentang gibah ibu kita ngobrol ayah kita ngobrol sama kakak adik, gimana bapak kita, gimana ibu kita. Enggak apa-apa, kan tujuannya cari maslahat. Jadi intinya kalau ada maslahatnya, maka tidak mengapa menggibah. Tapi hukum asal gibah adalah haram. Hukum asal gibah adalah haram, maka seorang waspada. Bahkan Imam Nawawi lebih ketat dalam hal ini. Beliau mengatakan gibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah, sebagaimana sabda Nabi SAW, gibah adalah kau berbicara tentang saudaramu apa yang dia tidak sukai. Kata Imam Nawawi mencakup seluruhnya. Mencakup istrinya kau bicarakan. Dianya baik tapi istrinya, wah itu ikhwan baik tapi istrinya, cerewetnya luar biasa. Itu gibah, dia enggak suka istrinya dibilang apa? Cerewet ya. Oh ikhwan itu baik tapi Masya Allah anaknya, joroknya saja. Ini bicarain anaknya enggak boleh. Bicarain mobil butut apa dihina, enggak boleh. Ini Imam Nawawi lebih ketat. Imam Nawawi rahimahullah taala, dia mengatakan semua yang diceritakan berkaitan dengan saudara kita dan dia tidak suka untuk diceritakan, maka termasuk ghibah. Dan saya kata tadi ghibah bertingkat-tingkat. Ghibah orang jauh tidak sama dengan ghibah orang dekat. Ghibah orang dekat tidak sama dengan ghibah orang yang memiliki jasa besar kepada kita. Ghibah terhadap tentang suami lebih buruk, ghibah terhadap istri lebih buruk, ghibah terhadap ustadz lebih buruk, ghibah terhadap ulama lebih buruk dan selanjutnya. Jadi ghibah. Yang kedua adalah namimah. Namimah adalah mengadu domba, ya, adalah mengadu domba di antara manusia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hammazim masya'in binamim. Ya. Allah mencela seorang yang kerjanya kesana kemari, jalan kesana kemari, binamim, untuk mengadu domba. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah namam dalam riwayat qattat. Ya. Tidak masuk surga orang yang tukang namimah atau qattat. Qattat sama tukang namimah ya. Bedanya antara namam dengan qattat, kalau namam dia hadir langsung kejadian kemudian dia cerita kesana kemari. Kalau qattat dia dengar-dengar, kemudian dia pergi ke A, dia pergi ke B untuk mengadu domba, sampaikan berita sana berita sini sehingga A dan B pun bertengkar. Ini dosanya sangat besar, maka Nabi mengatakan tidak masuk surga orang yang melakukan
namimah. Ancaman besar dari Nabi SAW menunjukkan dia adalah dosa besar. Kemudian juga di antaranya sebab azab kubur. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata Ibnu Abbas, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kubrain, Rasulullah SAW melewati dua kuburan, faqala innahuma la yu'adzabani, dua penghuni kuburan sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka diazab dengan dua perkara yang mereka bisa tinggal, katanya mereka tidak peduli, mereka gampang-gampangin. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya diazab kenapa? Fa kana yamshi bin namimah, dia suka jalan ke sana kemari ngadu domba. Ke sana ketemu lagi bikin ribut. Pokoknya kalau ketemu orang ini nanti ribut dua orang, ya. Makanya dikatakan oleh seorang ulama bahwasanya namimah merusak dalam waktu yang sebentar apa yang tidak bisa dirusak oleh penyihir selama setahun. Orang yang namam, suka namimah, dia bisa merusak kebaikan atau jalinan kasih sayang di antara dua kelompok atau di antara dua orang hanya sebentar. Mungkin dia bikin namimah sejam, 2 jam atau seminggu, 2 minggu. Sebentar, sejam dia bisa bikin namimah, ngomong sana ngomong sini. Kemudian keduanya pun saling membenci luar biasa, bermusuh-musuhan yang tidak bisa dilakukan oleh penyihir meskipun setahun. Dampaknya luar biasa namimah, ya. Jadi kita sebutkan bahwasanya namimah menyebabkan azab kubur. Dalam sebagian riwayat kata Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwasanya di antara azab kubur adalah ghibah. Sebagian riwayat disebutkan namimah, sebagian riwayat disebutkan ghibah menyebab azab kubur. Terus bagaimana hubungan antara namimah dengan ghibah? Ya, Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan kaitan namimah dan ghibah. Kalau namimah ala wajhil ifsad, tujuannya untuk mengadu domba. Dengan ghibah maupun terang-terangan. Jadi bisa jadi orang berghibah, kalau ghibah sekaligus tujuannya mengadu domba, itu namanya namimah, ya. Adapun kalau ghibah tidak harus tujuannya mengadu domba. Tidak harus, ya. Dan banyak orang ghibah tidak niatnya mengadu domba, tapi dalam rangka untuk melampiaskan saja apa yang isi hatinya. Mungkin dia hasad sama orang itu, maka dia ceritakan ke orang itu gini-gini. Kenapa dia hasad? Dia dongkol. Skala bersaing, maka dia jatuhin orang itu tersebut, misalnya. Kalau tadi karena bumbu pembicaraan, supaya asik berbicara, tahu nggak si fulan, apalagi ibu-ibu, gimana si fulan, tahu nggak Ummu fulan, cerita, oh itu gini-gini, oh suaminya gini, oh anaknya gini, supaya enak aja kita daripada nongkrong diam-diam, nggak ada bicara, mending kita bergibah ria, karena gibah adalah lezat. Makanya majelis yang paling lezat itu majelis gibah, ya. Karena maksiat itu lezat, khamar lezat, zina enaknya kayak apa, minum apa lagi, gibah juga lezat, musik juga enak, semuanya enak. Ini semua kenikmatan, kelezatan, di antaranya nikmat gibah. Makanya acara TV yang paling disenangi acara gibah. Selebriti gibah, apalagi gibah selebriti, Masya Allah, penontonnya luar biasa ibu-ibu, ya. Ya, kenapa? Karena memang gibah itu lezat. Jadi kalau namimah bisa jadi gibah, bisa jadi bukan. Karena kalau gibah kan orang yang tidak bisa jadi enggak, bisa jadi langsung di depan ngomong pada dia, ya. Tetapi intinya untuk mengadu domba. Kalau gibah tujuannya tidak fulan cerita, oh itu gini-gini, oh suaminya gini, oh anaknya gini, supaya enak aja kita daripada nongkrong diam-diam, nggak ada bicara, mending kita bergibah ria, karena gibah adalah lezat. Makanya majelis yang paling lezat itu majelis gibah, ya. Karena maksiat itu lezat, khamar lezat, zina enaknya kayak apa, minum apa lagi, gibah juga lezat, musik juga enak, semuanya enak. Ini semua kenikmatan, kelezatan, di antaranya nikmat gibah. Makanya acara TV yang paling disenangi acara gibah. Selebriti gibah, apalagi gibah selebriti, Masya Allah, penontonnya luar biasa ibu-ibu, ya. Ya, kenapa? Karena memang gibah itu lezat. Jadi kalau namimah bisa jadi gibah, bisa jadi bukan. Karena kalau gibah kan orang yang tidak bisa jadi enggak, bisa jadi langsung di depan ngomong pada dia, ya. Tetapi intinya untuk mengadu domba. Kalau gibah tujuannya tidak harus mengadu domba. Gibah yang tujuannya mengadu domba berarti dosa gibah plus namimah. Gibah plus namimah. Taib, di antara dosa yang berkaitan dengan orang lain adalah dzul wajhain.
pemilik dua wajah. Kalau istilah kita apa? Munafik ya. Tapi bukan, sebenarnya dia dzul wajhain. Kata Nabi SAW, ya bermuka dua ya. Bukan depan belakang mukanya. Tapi tadi dia ngomong sini begitu, ngomong sana begini. Dalam hadis kata Rasulullah, inna syarran nasi yaumal qiyamah man ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, yaitu orang buruk pada hari kiamat kelak adalah orang yang mendatangi satu kaum dengan wajah tertentu, datang kepada yang lain dengan wajah yang lain pula ya. Jadi ngomong sama gini ngomongnya A, ngomong sama sini ngomongnya B, wah repot. Ini dosa. Ngomongnya dengan ngomong sana ngomongnya lain lagi, dosa. Orang bingung ini gimana nih? Dzul wajhain, memiliki dua wajah ya. Mungkin ada yang 4 wajah, bukan cuma 2 ya. Sana beda, sini beda, sana beda, sini beda. Ini termasuk dosa besar. Dan Ibnu Hajar mengatakan bisa jadi dia termasuk dari namimah. Bisa jadi salah satu bentuk dari namimah. Ya, dia pergi ke A, seakan-akan dia musuhi B. Begitu dia ke B, seakan-akan dia musuhi A. Ya, dia gitu ya. Jadi 2 wajah. Ya, dia lakukan semuanya dalam rangka untuk mengadu domba atau yang lainnya ya. Tercela seorang mukmin tegas, jangan dia pelin-pelan, ya ngomong yang benar ya. Ngomong yang benar ya. Saya ngomong A ya. Jangan sana ngomong A, sini ngomong B, ketemu lagi ngomong C. Ini dosa, tidak diperbolehkan, bohong dia ya. Dan ini tidak diperbolehkan. Taib, dan dia bisa jadi termasuk dalam namimah. Kemudian dosa berikutnya, dan ini panjang, al-kadzib. Dusta, ini modelnya banyak ya. Modelnya banyak. Kita akan sebut satu persatu ya. Di antaranya saksi palsu. Bersaksi palsu ya. Kemudian di antaranya pura-pura bermimpi, pura-pura mimpi sesuatu padahal tidak benar. Kemudian di antaranya adalah menyebarkan isu dusta. Kemudian di antaranya mengaku nasab palsu. Nasab palsu. Kemudian di antaranya cerita dusta buat agar orang tertawa. Orang-orang tertawa. Dan di antaranya sumpah palsu agar mengambil harta orang, mengambil hak orang lain. Kemudian an-najash. Kemudian di antaranya adalah janji palsu, janji bohong. Ini di antara bentuk-bentuk dusta yang datang secara khusus. Dusta secara umum adalah dosa. Ya, kata Nabi SAW, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura ilan nar. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa la yazalu rajulu yakdzib wa yataharra al kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kata Nabi SAW, hati-hati kalian dengan dusta. Sungguhnya dusta mengantarkan kepada kefajiran. Dan sungguhnya kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Senantiasa seorang lelaki berdusta. Kemudian dia sengaja berdusta. Spesialis dusta. Kalau dusta pintar ya. Sampai distempel oleh Allah, dicatat oleh Allah di sisi Allah sebagai pendusta. Dan ini banyak terjadi orang seperti dia sering dusta ini, dusta ini. Akhirnya karena sering berdusta dan dia jago berdusta, akhirnya dia distempel oleh Allah cap pendusta sampai mati dusta terus. Dan dia menganggap itu sepele, ngomong dusta sana dusta ini tidak ada masalah bagi dia. Jadi suatu yang biasa. Sama seperti orang misalnya dia berzina sekali, dia merasa takut kayaknya dosa. Kedua, ketiga, kelima, lama sudah biasa. Hal yang biasa. Sama, dusta juga gitu. Pertama, aduh saya ngebohong ya. Kedua, masih ada ketakutan. Lama-lama rasa malunya dicabut. Lama-lama sudah biasa distempel oleh Allah jadi pendusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jadi dusta sampai dicatat oleh Allah di sisi Allah sebagai pendusta. Jadi dusta itu dosa secara umum. Di antara dosa-dosa tersebut adalah
syahadatuz zur, bersaksi palsu ya. Ketika Nabi SAW menyampaikan tentang ala ukbirukum bi akbaril kaba'ir, mau kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar, kata Nabi SAW, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wa kana yattaqi, ya, darinya Nabi SAW beriktikaf. Kemudian Rasulullah duduk, kemudian Rasulullah SAW, ala wa syahadatuz zur, ala wa syahadatuz zur. Ketahui, hati-hati, saksi palsu, saksi palsu, saksi palsu. Tidak boleh kita bersaksi palsu, bersaksi, oh iya, untuk menjatuhkan yang lain, untuk memenangkan yang lain, menjadi saksi palsu. Ini hukumnya dosa besar. Jangan dianggap sepele, ini hukumnya dosa besar ya. Bahkan kalau kita harus bersaksi ternyata orang tersebut kita jengkel, tapi kalau dia benar kita harus bersaksi dengan saksi yang jujur. Ya. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian jujur ketika menjadi saksi. Jangan sampai kalian karena benci kepada suatu kaum kalian pun bersaksi palsu. Tidak boleh. Ya. Saksi palsu hukumnya dosa besar. Yang kedua, pura-pura mimpi sesuatu, pura-pura mimpi sesuatu. Ini dosanya lebih besar daripada dusta biasa. Dusta di alam sadar masih lebih ringan daripada dusta tentang mimpi. Oh, saya tadi malam mimpi begini, saya tadi malam mimpi begini. Itu dosa. Kata Nabi SAW, man tahallama bihulmin kullifa an yaqida baina syairataini walan yaf'al. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengaku-ngaku mimpi tentang sesuatu, padahal dia dusta, maka dia akan pada hari kiamat kelak disuruh untuk mengikatkan 2 butir syairah, yaitu 2 butir gandum, yang nggak bisa ditempelin. Gimana caranya? Diikat, suruh diikat. Gimana cara ngikat? Kalau rambut kita ikat bisa, kalau tali kita bisa ikat, kalau 2 butir gini mah cara mengikatnya? Disiksa terus sampai dia bisa ngikat. Ya nggak bakalan bisa ngikat 2 butir tersebut. Artinya siksaannya panjang ceritanya. Ini mustahil, kata Nabi, walan yaf'alin, tidak akan mampu. Ini hati-hati. Kenapa berdusta tentang mimpi lebih parah daripada berdusta tentang kejadian di alam nyata? Karena berdusta tentang kejadian di mimpi, ini ada kaitannya dengan orang pembenaran. Karena kita disebutkan di antara tanda-tanda kenabian yang masih terisi adalah mimpi. Ya, orang kalau bilang, oh saya mimpi tadi malam ada rembulan jatuh di depan. Oh, orang langsung, Masya Allah ini orang soleh mimpi ketemu rembulan. Ya. Kemudian lagi, saya mimpi misalnya ketemu Syekh Fulan atau ketemu sahabat ini, wah, apalagi saya mimpi ketemu Nabi, langsung orang, wah ini orang spesial, tiap hari saya ketemu Nabi dalam mimpi, luar biasa, orang semakin mau nyala-nyalain dia nggak berani ya. Subhanallah, hati-hati ya, mimpi ya tidak boleh seorang ngarang dalam mimpi, saya mimpi gini, hukumnya haram ya. Bahkan lebih parah kata para ulama, daripada dia ngomong, tadi saya di Bandung saya ketemu ini. Itu kan berdusta tentang kejadian alam nyata. Masih lebih ringan daripada berdusta tentang kejadian alam mimpi. Dia bohong. Kenapa? Karena dalam bercerita tentang alam mimpi itu ada orang seakan-akan pengagungan terhadap dia, ya. Ya, karena mimpi memang ada isyarat dari Allah, terkadang ilham dari Allah dan yang semisalnya. Jadi tidak boleh pura-pura mimpi sesuatu, ya. Kemudian di antaranya menyebarkan isu dusta dalam hadis yang masyhur tentang orang-orang diadab dalam alam barzakh. Di antaranya seorang yang mulutnya dirobek sampai ke belakang, kemudian setelah dipindahin mulut kiri dirobek dengan besi, robek sampai ke lehernya, setelah itu dipindahin sembuh lagi, terus sampai hari kiamat dia disiksa dalam barzakh. Ketika Nabi bertanya siapa orang itu, maka dikatakan kepada Nabi SAW, rajulun yakdzibu bikadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Seorang yang dia buat isu, kemudian isunya di-share, bayangkan di-share. Tuhmalu anhu itu diambil dan disebarin sampai ke seluruh dunia. Jadi isu yang di-share. Dan ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang main di medsos, terutama orang-orang pembawa berita, wartawan dan televisi dan macam-macamnya. Ya, hati-hati. Ya, bikin cerita dusta karena masalah politik, bikin cerita bohong. Karena untuk menutupi keburukan, cerita bohong, binasa inti hari kiamat. Jangan hari kiamat, di alam barzakh sudah binasa. Ya. Beda saya ngebohongin 10 orang, santai 10 orang, saya bukan santai juga bahaya hari kiamat. Tapi ini sampai dibaca oleh 1 juta orang, viewersnya sampai 1 juta orang. Ngeri. Jangan sampai 50 juta, aduh ngeri. Bohong di acara televisi misalnya. Dan ini terjadi, ikhwan, hati-hati.
Saya sering sampaikan ketika saya ngisi suatu stasiun televisi di hari Ramadan, bulan Ramadan, saya bilang hati-hati, ente kalau dusta, sengaja berdosa di bulan Ramadan, maka pahala Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu, puasanya tidak dianggap. Ya. Man lam yada' qaula zur, ya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'am wa syarab. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa, Allah tidak butuh dengan puasanya. Maka ada salah seorang dari stasiun TV itu mengatakan, "Ustaz, gimana kita disuruh buat berita dusta, Ustaz? Yang suruh direksi, Ustaz. Yang pahalanya puasanya tidak diterima, direksi doang apa kita juga?" Kita semuanya. Ya, Anda ikut-ikutan menyebarkan dusta. Anda tahu dusta, jangan sebarin, dikeluarin dari kerjaan, keluar aja, ya. Nggak boleh dusta. Apalagi dusta tersebut tersebar, ya. Tadi fatuhmalu anhu, diambil dusta tersebut, fatablugul afaq, tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kemudian di antara dusta yang diingatkan juga, mengaku nasab palsu. Ini ngomong depan orang, saya anaknya ini, saya keturunan ini, darah saya darah biru. Coba kalau nggak percaya, ya, misalnya ngaku saya keturunan ini, saya ningrat, saya raden, saya apa, kayak nggak boleh. Kalau nggak benar, dosa. Kata Nabi SAW, "Man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ila ghairi abihi." Ya. Fal jannatu alaihi haram. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa ngaku-ngaku saya anaknya si fulan, saya keturunannya si fulan, saya dari kabilah ini, saya suku ini. Padahal dia tahu dia tidak dari suku tersebut, maka surga haram baginya. Surga haram baginya. Ya nggak boleh kita, misalnya saya saya bilang saya ini orang Bugis, oh saya ini orang Jawa, padahal saya bukan orang Jawa. Darah saya darah Bugis misalnya, nggak boleh saya bohong. Atau sebaliknya, saya orang Jawa ngaku orang Bugis misalnya, ternyata darah saya darah Jawa misalnya. Oh saya ada keturunan bule, oh Masya Allah bule ya, bule potan ya. bule rambut hitam, hidung pesek, gimana bule dari mana ini? Ya ngaku saya keturunan ini, keturunan ring, keturunan raja ini, keturunan sunan ini, keturunan ini. Kalau nggak benar nggak boleh, hukumnya haram. Hukumnya haram, karena kita tahu masyarakat menghormati nasab. Ini nasab keturunan orang soleh, dia akan ini. Kalau ternyata dia bohong, maka haram bagi dia untuk masuk surga. Ya, haram bagi dia untuk masuk surga. Apalagi kemudian yang ngaku keturunan dalam rangka untuk ngambil harta, misalnya warisan lah, harta apa yang lebih parah lagi. Ngaku saja keturunan orang yang bukan bapaknya, maka hukumnya haram. Apalagi setelah itu ada hal-hal yang haram lagi selain itu, seperti ngambil harta warisan dan yang lainnya. Di antaranya berdusta untuk menyenangkan orang lain, membuat orang lain tertawa. Ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, "Wailun lilladzi yuhaddithu." Ya. "Liyudhika bihil qaum fayakdzibu. Wailun lahu thumma wailun lahu." Kata Nabi SAW, celaka. Neraka wail atau celaka bagi orang yang dia ngomong untuk membuat orang lain tertawa, maka dia dusta. Celaka baginya. Jadi tidak boleh kita kemudian bohong. Oh, tadi di sana ada begini. Kita ngarang cerita, orang tertawa. Kita ngarang cerita tentang kita dengan teman kita supaya orang tertawa. Enggak boleh bohong. Apalagi itu dijadikan saran untuk dakwah. Kita bohong sana, bohong sini. Oh, saya kemarin ke sana, ternyata bohong. Orang tertawa. Orang senang. Tidak boleh. Bukan dakwah saja kalau kita bohong-bohong. Tidak boleh, apalagi kita jadikan sebagai sarana dakwah. Maka hukumnya haram. Karena Nabi sampai mengatakan celaka 3 kali. Wailun lahu, thumma wailun lahu. Celaka 3 kali. Jadi hukumnya haram. Maka seorang tidak boleh sengaja berdosa untuk menyenangkan orang lain, untuk membuat orang lain tertawa. Dan ini menunjukkan buruknya dusta. Dusta saja untuk membuat orang senang tidak boleh, apalagi dusta dalam rangka untuk mendolimi orang lain. Ya. Kemudian yang antaranya sumpah palsu agar mengambil hak orang lain. Ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang, ditanyakan, "Mal kabair?" Ya Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Rasulullah SAW mengatakan, "Isyrak billah," syirik kepada Allah, hukukul walidain, dosa kepada orang tua. Kemudian kata Nabi SAW, "Al-yaminul ghamus." Al-yamin, sumpah al-ghamus artinya yang tenggelam. Kenapa disebut dengan al-yaminul ghamus? Sumpah yang menenggelamkan, karena sumpah itu menenggelamkan orang dalam neraka jahanam. Al-yaminul ghamus. Apa itu ya al-yaminul ghamus? Al-yaminul ghamus adalah sumpah dalam rangka mengambil hak orang lain. Ya. Alladzi yaqtati'u. Rasulullah ditanya, "Apa itu yaminul ghamus ya Rasulullah?" Istilah baru dari Nabi. Sumpah yang menenggelamkan. Kata Nabi SAW, "Alladzi yaqtati'u ma lam ri'im muslim." Ya. Seorang yang mengambil dengan sumpahnya tersebut harta orang lain. Tidak boleh. Oh itu demi Allah punya saya, demi Allah punya saya. Bahkan dalam riwayat kata Nabi SAW, hatta walau kana syai'an yasiran, meskipun hanya barang sedikit, tidak boleh.
Kata para sahabat, walau syai'an yasiran ya Rasulullah, hanya perkara barang sepele kita masuk neraka jahanam. Kata Nabi, iya. Hatta wa in kana, kata Nabi sallallahu wa in qadiban min araq. Kata Nabi, meskipun kayu siwak. Oh, itu kayu siwak saya demi Allah. Sama kalau pena. Oh, pena saya demi Allah, enggak boleh. Bikin masuk neraka ini punya orang. Apalagi kemudian ngambil tanah orang. Sumpah ngambil tanah orang, sumpah ngambil ini orang, sumpah ngambil mobil orang. Aduh. Jadi tidak boleh bersumpah palsu agar mengambil hak orang lain. Kemudian dilarang juga najas. Kata Nabi SAW, wala tanajashu. Apa itu najas? Janganlah kalian sering berbuat najas. Najas adalah omongan-omongan bohong untuk melariskan perdagangan. Misalnya si A jualan barang. Barang ini enggak terlalu menarik. Maka dia panggil temannya B, C, D. Pura-pura mau beli. Oh, ini barang bagus. Oh, ini murah. Saya dapat tempat sana mahal. Di sini murah. Bohong. Diiklanin dengan bohong. Ya. Maka ini dosa. Sama seperti iklan. Misalnya seorang wanita jadi iklan sampo. Dia bilang, oh dengan sampo ini rambut saya jadi hitam. Padahal bukan, sebelum pakai sampo rambutnya sudah hitam misalnya. Dengan sampo ini maka rambut saya menjadi begini, kinclong. Dia bohong. Bukan karena sampo itu, sampo murahan. Dia pergi ke salon mahal. Itu bikin rambutnya jadi bagus. Ini namanya juga bohong. Jadi najas adalah kata-kata bohong untuk melariskan suatu barang. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian janji bohong ini juga tidak diperbolehkan. Kata Nabi SAW, ayatul munafiq salas. Ayat tanda-tanda orang munafik 3, di antaranya idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau dia berbicara dia bohong, kalau dikasih amanah dia berkhianat, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi. Ya, hati-hati seorang jangan sampai terjerumus dalam tanda-tanda orang munafik. Baik. Di antara dosa yang berkaitan dengan orang lain juga berkaitan dengan mulut adalah al-qadhf. Itu menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim, dalam surat An-Nur. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, wanita yang menjaga diri dituduh berzina, ya, wa lahum adzabun 'adzim, bagi mereka azab yang pedih. Lu'inu fid dunya wal akhirah, dilaknat di dunia dan akhirat. Enggak boleh, ya. Enggak boleh kita nuduh orang lain, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Sungguhnya darah kalian haram, harta kalian haram, harga diri kalian juga haram. Tidak boleh kita nuduh orang berzina. Oh itu, misalnya kita bilang, oh itu pezina itu, oh itu begini, nggak boleh. Itu laki-laki itu buaya, suka berapa wanita jadi korban baginya. Oh itu perempuan suka zina sama, nggak boleh. Itu laki-laki misalnya homo, itu perempuan lesbi, nggak boleh. Ini berkaitan dengan harga dirinya, maka tidak boleh. Ini hukumnya haram, ya. Kalau seorang menuduh orang lain, walam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Ya. Kata Allah, barang saya menuduh orang lain kemudian melakukan zina kemudian tidak punya bukti 4 saksi, maka dicambuk, ya, oleh Allah, disuruh oleh Allah Subhanahu untuk dicambuk. Kemudian di antaranya ngejek, ya. Di antaranya adalah sukhriyah. Mengejek. Ya akhi, tidak boleh kita mengejek, ya akhi. Mengejek itu enggak baik, ya. Kalau kita pun ada berselisih dengan orang, kita jelaskan secara baik, tidak perlu kita mengejek-ejek, tidak perlu kita merendahkan. Kita bicara ilmiah saja, ya. Jangan sampai kita gara-gara berbeda dengan kita kemudian akhirnya kita ngejek-ngejek di luar hal yang kita ingin menghadapi kebatilan dengan kebatilan juga tidak boleh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang beriman, janganlah sebagian lelaki kaum mengejek lelaki yang lain. Jangan sebagian wanita mengejek wanita yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan kenyataannya demikian. Kebanyakan yang diejek lebih bagus daripada yang mengejek. Kenapa kata para ulama? Karena yang mengejek biasanya ada keangkuhan dan ada kesombongan. Dan kesombongan sebesar dzarrah pun Allah tidak suka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan sebesar dzarrah. Dan biasanya itulah yang membuat dia mengejek, merendahkan, ya. Ya, enggak boleh. Ya. Biasbimri'im minasyarri an yakhira akhahul muslim. Cukup seorang dikatakan buruk jika dia merendahkan saudaranya sama muslim. Maka jangan sampai kita terjun dalam mengejek, apalagi dengan gelaran-gelaran, lakop-lakop yang tidak benar. Kalau kita diberi lakop biarin aja.
Jangan kita balas dengan lakop-lakop yang tidak benar, lakop-lakop yang mengejek. Sudah nggak usahlah kita dituduh, ya sudahlah. Ya, sabar ya. Jangan sampai kita balas dengan ejekan-ejekan yang tidak benar. Kemudian di antaranya berdebat di atas kebatilan. Ini di antara dosa berkaitan dengan lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna abghadar rijali ila Allah al-aladul khasim." Kata Nabi, sungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah di antaranya al-aladul khasim, itu suka berdebat di atas kebatilan. Sudah tahu salah, ngeyel, lari sana lari sini, dia sudah, ente kalau salah ya sudah ngaku salah. Tapi terus mempertahankan kebatilan dengan perdebatan, dan ini benci sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Ini banyak orang udah masuk dalam medan perdebatan. Kita ngomong A, dia fokus lari ke B. Lari ngomong B, lari ke C. Ente ngapain seperti itu? Kalau ya sudah, tapi demikian karena kesombongan, keangkuhan, tidak mau kalah di depan umum misalnya. Ya sudah, kalau tidak mau kalah di depan umum enggak usah debat. Enggak usah debat. Jangan kita, kalau kita salah, ada yang tegur kita meskipun musuh kita bilang salah, kita bilang salah. Ya saya salah. Dalam hal ini saya salah. Jangan kita membela kesalahan karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa ya. Inna abghadar rijali ila Allah al-aladul al-khasim. Kata Nabi SAW, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah yang keras kepala, ngeyel dalam kesalahan. Ya, hati-hati kita, jangan sampai kita itu ngeyel itu. Kalau dicap ngeyel itu bisa jadi termasuk ini, hati-hati. Sampai orang ngecap kita itu si ngeyel. Waduh. Kenapa dibilang ngeyel? Orang disebut ngeyel karena orang tahu dia sudah salah, dia masih membela diri. Maka ditempel sama orang-orang masyarakat si ngeyel. Wah, repot. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah sudah, kita ngaku aja salah. Di antaranya kata para ulama juga adalah memuji berlebihan. Memuji orang lain berlebihan. Ini enggak boleh juga. Apalagi dalam rangka cari muka, enggak boleh ya. Tapi Rasulullah SAW menegur seorang, Rasulullah mengatakan, "Qata'tum dhahrar rajul, kau telah mematahkan tulang punggung orang tersebut." Kenapa dengan pujian-pujianmu? Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumul maddahin fahdhu ala wajhi turab." Kalau kalian lihat orang tukang muji, lemparkan pasir di wajahnya. Kenapa pujian-pujian itu kalau berlebihan buat orang akhirnya riya, buat orang ujub. Dia tadinya sudah ikhlas jadi hancur gara-gara pujianmu. Dia tadinya sudah tawadhu jadi sombong, angkuh gara-gara pujianmu. Ini banyak penjilat-penjilat seperti ini. Oh, semuanya gurunya lah, bosnya lah dia jilatin dia, sehingga seakan-akan gurunya tidak pernah salah. Ini hati-hati sebenarnya, orang terpedaya gara-gara murid-muridnya yang brengsek. Orang terpedaya gara-gara pengikutnya yang penjilat seluruhnya, mencari keuntungan di baliknya. Maka nggak boleh. Kita kalau punya kawan salah kita tegur. Kita punya guru salah, kita kasih tahu, bukan malah kita puji-puji ya. Uang dia tidak salah saja enggak boleh kita puji berlebih-lebihan, apalagi kalau dia salah kita puji-puji terus. Ya. Karena tadi kata Nabi, "Qata'tum dhahrar rajul, dhahra akhikum." Kau telah mematahkan tulang punggung saudaramu. Kenapa? Karena kau puji berlebih-lebihan. Saya ulangi nih, pujian itu bisa membuat orang berubah. Ya, dari ikhlas menjadi tidak ikhlas, jadi riya, dari tawadhu bisa menjadi ujub, kemudian berangkat menjadi sombong. Diangkat-angkat oleh murid-muridnya, dan itu berbahaya. Taib. Di antara juga mencaci maki, jaga mulut ya. Di antara hal yang dilarang adalah asab, mencaci maki. Kita bermusuhan dengan orang, tidak perlu caci maki. Kata Nabi SAW, "Al-mustabbani maqala alal badi illa an ya'tadi al-mazlum." Kata Nabi SAW, kalau dua orang caci maki, si A dan si B, caci maki, "Oh, kamu brengsek. Hewan, tomat, semua maki-maki dikeluarin semuanya." Maka seluruh yang diucapkan oleh dua orang ini, dosanya kembali kepada yang pertama kali mencaci maki. Misalnya si A dan si B. Yang pertama kali caci maki si A, "Kamu suku brengsek." Si B balas, "Kamu juga suku brengsek." "Kamu bapakmu brengsek." "Oh, bapakmu juga brengsek." Terus 1 jam mereka caci maki, semuanya dosanya ke A. Fa'alal badi, kata Nabi, semuanya dosanya kepada si A. Kecuali kalau si B berbuat zalim. Maksudnya apa? Dia
memaki lebih daripada makian si A, maka yang kelebihannya itu diserahkan kepada si B. Tapi kalau dia balas masih setimpal, seluruh dosanya berkumpul untuk si A. Maka seorang berusaha menjaga lisannya. Seorang menjaga lisannya. Di antara bentuk mencela adalah mencela kedua orang tua. Ya, kata Rasulullah SAW, Allah sampai seorang mencaci maki kedua orang tuanya, sahabat mengatakan, bagaimana seorang mencaci maki kedua orang tuanya? Kata Rasulullah SAW, bisa terjadi dengan secara tidak langsung. Ya. Yasubur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu. Seorang mencaci maki bapak temannya, temannya mencaci bapaknya juga. Maka secara tidak langsung dia mencaci bapaknya sendiri. Ya. Dan ini semua adalah bentuk-bentuk dosa berkaitan dengan lisan.